Saudara, penutupan sekolah juga terjadi di Pekalongan, Jawa Tengah. SMA Negeri 4 ditutup setelah 37 tenaga pendidik terkonfirmasi positif COVID-19. Ke-37 tenaga pendidik terpapar COVID-19 berawal dari seorang guru yang sakit tetap berangkat ke sekolah. Setelah dilakukan tes usap, guru tersebut dinyatakan positif COVID-19. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, tim Satgas COVID-19 Pekalongan terus melakukan tracing terhadap warga yang melakukan kontak erat dengan guru yang dinyatakan positif COVID-19. Saat ini mereka yang terpapar COVID-19 tengah melakukan isolasi mandiri baik di rumah maupun di rumah sakit. Informasinya yang saya terima sih masih mau di tracing ya gitu ya. Ini kondisinya karena kemarin masih sudah dikunjungi katanya ke rumah masing-masing, tapi hari ini mungkin tidak lanjut, mau di swab atau kemana nanti mungkin hasil rapat hari ini. Dan saudara, kini kita telah terhubung dengan Wali Kota Pekalongan, Bapak Ahmad Afzan. Pak Wali, selamat sore, bagaimana kabarnya? Ya, selamat sore Mbak Jihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya. Pak Wali, bisa dijelaskan bagaimana kronologinya akhirnya ditemukan 37 tenaga pendidik atau guru ini dinyatakan positif COVID-19? Ya, kronologinya adalah memang SMA 4 ini belum melakukan pembelajaran tatap muka. Ya, tetapi untuk aktivitas maupun guru dan karyawan ini tetap berangkat ke sekolah. Kronologinya ada satu guru yang memang kurang enak badan, tetapi beliau tetap memaksakan masuk sekolah dan kepala sekolah pada waktu itu berinisiasi untuk mengetes swab guru tersebut. Ternyata setelah di swab guru tersebut dinyatakan positif dan tracking untuk yang kontak erat dengan guru tersebut ada 7 orang. Ya, ternyata 3 juga positif. Ya, jadi sudah ada 4. Akhirnya kepala sekolah sudah berinisiatif untuk mengetes semua guru dan karyawan, 56 guru dan karyawan tes semuanya di RSUD Kendal. Nah, ternyata itu 37 guru dan karyawan ini positif COVID-19. Jadi sebetulnya untuk pembelajaran tatap muka di SMA 4 ini belum terlaksana ya, karena hanya beberapa sekolah masih uji coba dan SMA 4 ini belum termasuk. Berarti bisa dipastikan seluruh sekolah pembelajaran tatap muka di seluruh sekolah di Pekalongan ini belum dilaksanakan seperti itu ya Pak? Sudah ada beberapa SMA dan SMP ini sudah dilakukan pembelajaran tatap muka. Alhamdulillah semuanya aman. Ya, untuk SMA 1, SMK 4, SMP 3 semuanya aman ya. Semuanya aman, tetapi di SMA 4 ini memang bukan klaster pembelajaran tatap muka. Tetapi karena itu tadi ada guru yang kurang enak badan, terus tetap memaksakan berangkat ke sekolah. Nah, akhirnya setelah di tracking 37 guru dan karyawan terpapar. Ya, jadi untuk SMA 4 ini sekarang sementara kita lockdown dulu, semua guru alhamdulillah OTG. Ya, alhamdulillah OTG, keadaan cukup baik lah ya. Kita OTG di rumah dan kita tracking semua keluarganya sampai sore hari ini belum ada konfirmasi bahwa keluarga ini ada yang positif juga. Ini alhamdulillah juga, mudah-mudahan semuanya lancar lah, tidak mengganggu target Kota Pekalongan untuk tahun ajaran baru nanti. Sekolah tatap muka sudah dilakukan secara normal, mudah-mudahan. Jadi bisa dipastikan dari 37 tenaga pendidik yang positif COVID-19 ini semuanya OTG dan SMA 4 sendiri sudah di lockdown ya Pak ya. Lalu ada sejumlah sekolah yang juga sudah melakukan tatap muka sampai saat ini. Bagaimana evaluasinya pelaksanaan tatap muka di Pekalongan, Pak Wali? Ya, tentunya ini menjadi bahan evaluasi kita tentang bagaimana mudah-mudahan itu tadi yang saya sampaikan targetnya supaya bisa terlaksana tahun ajaran baru nanti sekolah tatap muka bisa normal kembali. Tetapi ini tentunya menjadi pembelajaran bagaimana kita tekankan kepada guru dan murid untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan. Itu saja. Semua dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya di sekolah. Kalau di sekolah
protokol kesehatan sudah sangat ketat karena kita juga acuan dari provinsi, kita diawasi juga untuk yang SMA ini dari provinsi. Ya mudah-mudahan lah ini semua tidak mengganggu dan tidak menjadi klaster baru. Alhamdulillah tim gugus tugas saya tadi juga tracking ke salah satu warga di Pekalongan Utara. Ada 5 yang di swab keluarganya, ya ada ibunya, istrinya, dan 3 anaknya. Alhamdulillah semuanya negatif. Mudah-mudahan ini lancar dan tidak mengganggu atau menjadikan klaster lonjakan pasien COVID secara signifikan di Kota Pekalongan. Jadi memang penerapan protokol kesehatan yang ketat itu menjadi salah satu kunci untuk bisa melaksanakan penerapan pembelajaran tatap muka di Pekalongan seperti itu. Lalu ada wacana akan diselenggarakannya lagi pembelajaran tatap muka pada bulan depan gitu ya Pak ya. Apakah ada skema-skema khusus ataupun skenario yang telah disiapkan pemerintah Pekalongan sendiri untuk bisa memastikan untuk pembelajaran tatap muka di Pekalongan ini dapat berjalan dengan baik bagi sekolah-sekolah yang sampai saat ini belum menerapkan pembelajaran tatap muka? Ya, kita masih mengajukan ke Dinas Kesehatan Provinsi untuk bagaimana semua murid yang mau pembelajaran tatap muka ini adalah divaksin. Ya, ini adalah divaksin. Kita masih mengajukan mudah-mudahan ini bisa terrealisasi supaya apapun pencegahan secara maksimal itu bisa dilaksanakan. Apakah mungkin ada jaminan yang diberikan oleh pemerintah Pekalongan sendiri Pak untuk para siswa dan juga wali murid gitu ya yang sampai saat ini mungkin masih khawatir jika memang pelaksanaan tatap muka ini diselenggarakan mulai bulan depan? Ya, kita ada semacam survei ya kepada orang tua murid. Memang orang tua murid masih terbagi ya, yang 50% masih menginginkan anak untuk segera bersekolah tatap muka, 40% ini yang belum. Nah, tapi dengan upaya-upaya keyakinan dari sekolah untuk itu tadi, akhirnya bulan depan semua guru, murid, kalau bisa sudah di tes swab, sudah divaksin semuanya untuk memberikan rasa aman kepada kita. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana tidak hanya di swab dan di vaksin, tetapi menjalankan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari ini menjadi lebih penting. Lagi-lagi penerapan protokol kesehatan seperti itu ya Pak Wali ya. 5M ya, seperti yang dianjurkan 5M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, ini yang lebih penting menurut saya. Pak Wali, lalu bagaimana kita tidak bisa menghindari bahwa memang interaksi antar siswa, apalagi mungkin siswa-siswa yang masih sekolah dasar atau taman kanak-kanak ini interaksi antar siswanya ini masih cukup tinggi gitu. Bagaimana, apakah memang ada skema khusus misalnya pembelajaran tatap muka dilaksanakan lagi, apakah memang mungkin dalam seminggu siswa sekolahnya bergantian setiap hari atau bagaimana pengurangan jumlah siswa di dalam kelas atau bagaimana Pak skemanya? Mungkin bisa dijelaskan? Skema kita tetap kita bagi semacam dua shift ya. Jadi 1 hari berangkat, 1 hari libur, ini secara bergantian. Bahkan sekolahnya pun ada yang pagi dan siang. Jadi memang yang kita tekankan kemarin itu kepada gurunya. Apakah guru siap untuk pembelajaran, dengan tema pembelajaran seperti itu? Karena guru juga harus ekstra berarti berangkat dari siang sampai siang ya, sudah di luar jam normal. Tetapi alhamdulillah guru-guru juga sudah siap karena ini memang yang terbaik yang bisa kita lakukan secara pembelajaran seperti itu. Tidak mungkin secara normal terus murid satu kelas itu ada maksimal 36, kita 36 semua, ini tidak mungkin. Jadi skemanya adalah separuh-separuh, 1 hari berangkat, 1 hari libur, gantian, dan jamnya pun sore, pagi dan siang. Jadi memang sudah disiapkan skema-skemanya, salah satunya selain dari penerapan protokol kesehatan sendiri tadi, tapi juga memang ada pengurangan jumlah siswa yang masuk ke dalam kelas seperti itu ya Pak Wali ya. Tapi akhirnya gurunya juga harus ekstra jamnya. Baik, terima kasih Pak Wali atas perbincangannya sore hari ini. Sehat selalu untuk Pak Wali. Terima kasih sudah bergabung di Kompas TV. Terima kasih.